Berjumpa kembali pada mata kuliah visualisasi digital 3D. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang animasi keyframing. Ya, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang animasi ya. Namun di situ kita belum terlalu fokus membahas tentang keyframe ya. Nah, keyframe sendiri sebenarnya nggak hanya di timeline ya. Untuk melihat timeline kita biasanya kita klik di bagian animation. Kita bisa lihat di sini ada namanya timeline. Oke, defaultnya biasanya kita lihat dengan nama dope sheet. Nah, di Blender sebenarnya kita tidak hanya bisa menganimasikan pergerakan saja ya. Tidak hanya scaling, tidak hanya rotating, tapi juga kita bisa melakukan proses keyframing ke berbagai hal yang ada di Blender ya. Jadi kemarin kita juga sudah belajar tentang pergerakan kamera gitu ya, terus pergerakan kubus gitu, kemudian kita keyframe via scene-nya gitu ya. Nah, namun kalau kalian ketahui, sebenarnya kamera sendiri juga punya settingnya sendiri. Kalau kita ke bagian kamera, di sini ada propertiesnya kamera. Di situ kan ada focal length, ada lens ya, ada lens unit, ada clip, ada bergeser shift X, shift Y ya. Kalau kalian lihat di sini, kita bisa geser pergerakan kamera. Ya, ini semua pun bisa kita keyframe sebenarnya ya, termasuk pergantian material. Kita juga bisa memberikan perubahan warna material ya via keyframing. Oke, simple aja sebenarnya ya. Kita akan coba melakukan pergerakan objek gitu ya, dimana nanti si kamera akan seperti nge-zoom in zoom out, kemudian si kubus juga melakukan proses perubahan warna gitu ya. Nah, seperti halnya yang sudah kita lakukan yang lalu, jadi ini saya buat simple aja. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah kita reset dulu posisi kameranya biar lebih enak dalam proses animasi, atau mungkin nggak apa ya. Oke, mungkin yang paling pertama harus difahami bahwa kamera sendiri kan kalian mungkin pernah dengar istilah focal length ya, dimana titik fokal suatu kamera itu berbeda-beda tergantung jenis lensanya ya. Kemudian di sini kita mungkin akan main sedikit di sini ya, jadi focal length-nya kita coba naik turunin, jadi seakan-akan kayak zoom in zoom out gitu ya. Kemudian kubusnya kita akan coba berikan pergerakan atau kameranya nanti. Jadi nanti kameranya akan sedikit nge-sliding, kemudian dia akan nge-zoom in kayak gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus pahami di bagian render frame rate adalah berapa banyak jumlah frame dalam 1 detik. Ya, defaultnya memang 24 frame. Jadi saya animasinya di sini mungkin cuma 2 detik aja. Jadi saya taruh N-nya di 48. Dan ini adalah istilahnya frame terakhir yang saya inginkan. Jadi saya ke sini dulu ke frame terakhir ya, saya geser ke frame terakhir, kemudian saya pencet keyframe location ya. Saya ingin lokasi dari si lensa ini, si kamera ini ada di sini. Kemudian juga saya ingin rotasinya juga kayak gini ya, jadi hasil akhirnya memang perfect cube kayak gitu, kelihatan dari sudut pandang 2,5 dimensi kayak gini ya. Sama halnya dengan si kubus, saya juga akan keyframe dia di location rotation scale. Oke. Nah, kemudian di sini si lensanya pun di bagian properties kamera saya biarin focal length-nya juga saya akan keyframe. Cara nge-keyframe di bagian properties, kita tinggal hover mouse-nya di atas focal length ini misalnya, kemudian saya pencet I. Oke, dilihat di situ jadi warna kuning ya. Di sini jadi warna kuning menandakan dia di keyframe pada keyframe tertentu ya, pada timeline tertentu. Di sini pada frame 48 saya keyframe di bagian sini. Oke. Nah, mungkin ini perlu nggak ya? Ini nggak apa deh, nggak usah. Oke, nah kemudian saya akan kembali ke frame pertama. Saya grab si
si kameranya ke arah samping, mungkin sebanyak 10. Oke. Nah, kemudian di sini saya keyframe locationnya. Jadi kalau saya gerakin sekarang dari frame 1 ke frame 40, oke, di situ ada pergerakan frame ya. Jadi di frame 1 dia ada di lokasi 10 di sumbu X, kemudian pada frame 48 dia akan kembali ke titik awalnya ya, pada saat tadi saya nge-keyframe dia di awal. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan keyframe juga di focal length. Jadi defaultnya kan dia 50 tadi, jadi saya akan gedein, saya kecilin aja, jadi sekitar 10 mm. Oke, kemudian saya pencet I, jadi sekarang perlawanan seperti ini ya. Jadi di situ semacam kayak ada kurva ya, padahal di situ cuma perubahan focal length. Kalian bisa lihat di bagian sebelah kanan sini ya, di situ ada dari 10 mm menjadi 50 mm ya. Oke, jadi itu adalah keyframing di bagian properties khususnya untuk kamera. Sebenarnya nggak hanya di focal length ya, kalian kalau mau rubah di segala hal di sini juga bisa, mau di depth of field-nya, mau di bagian-bagian tertentu juga bisa. Misalnya begini, saya akan mengaktifkan depth of field, mungkin nggak terlalu kelihatan juga sih di sini ya, atau nggak usah deh, nggak apa-apa. Depth of field sebenarnya kan fungsinya untuk memberikan efek ke dalam dari suatu gambar ya. Depth of field pun bisa kalian keyframe sebenarnya di sini. Jadi kita ingin fokus di objek yang mana, ini juga kita bisa keyframe ya. Jadi walaupun kita lihat di satu gambar yang sama, tapi kalau kita mau titik fokusnya di objek yang lebih jauh mungkin, atau objek yang lebih dekat, mungkin kita bisa tentukan dengan menggunakan depth of field. Tapi di sini mungkin nggak usah deh, nggak apa-apa, biar nggak terlalu ribet materinya. Oke, nah sekarang sebenarnya kalau kita ingin memberikan secara manual di play, kita bisa pencet aja play di sini ya. Nah, biasanya untuk memberikan efek yang lebih enak dipandang, kita bisa memberikan namanya slow in slow out pada suatu animasi ya. Nah, untuk hal ini sebenarnya kita bisa menambahkan suatu merubah kurvanya sebenarnya istilahnya ya. Jadi kalau kalian ingin merubah kurva, sebenarnya yang kita lihat itu adalah di graph editor. Di sini mungkin saya tambahkan satu layar tambahan mungkin ya. Sebentar. Oke, di sini saya buka graph editor. Graph editor. Nah, ini adalah grafik dari si objek. Kalian bisa lihat di situ. Untuk si kamera kan bergerak di sumbu sebentar, ini sebetulnya. Nah, oke, kalian bisa lihat di situ ada pergerakan kamera yang di sumbu ini ya. Yang ini adalah representasi sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X ya. Oke, sorry, yang ini ada focal length kalau nggak salah ya, ini focal length-nya, kemudian ini adalah sumbu X dari kamera. Nah, kalau kita mau buat dia jadi ada slow in slow out, bisa aja kita sebenarnya tarik sedikit ke atas ini, misalnya saya bisa grab ya, jadi ada slow in, kemudian saya sini slow out. Oke, kalau saya play lagi, oke, kalau mau berubah bisa aja sih lagi kayak gitu, kita tarik kurvanya sedikit ke atas, kita buat kayak sinus gitu ya. Jadi ini akan memberikan efek slow in
slow out kepada animasinya. Sebenarnya di sini si kurvanya pun kita bisa rubah ya menjadi interpolationnya kita rubah jadi konstan, linear to Bezier ya, tergantung dari apa yang kita inginkan. Kalian bisa di curve editor ini pencet N, di situ ada interpolation, mau konstan, linear atau Bezier ya. Tapi kalau untuk animasi seperti ini biasanya yang memang cuma pergerakan sederhana ya, sebaiknya menggunakan Bezier aja, jadi enak kita edit kurvanya. Oke. Ini untuk pergerakan kamera sederhana aja. Kita lanjut sekarang untuk keyframe materialnya. Oke. Di bagian material kita bisa memberikan keyframing di bagian properties ya khususnya. Jadi misalnya di sini base colornya adalah warna putih ya. Kemudian tapi nanti di akhir frame saya ingin dia jadi berwarna merah. Mungkin juga kita akan keyframe sedikit rotasi ya. Jadi ini adalah bentuk akhirnya nanti. Di awal saya coba rotasiin sedikit di sumbu Y aja kali ya. Saya rotasi dia sebanyak 270 derajat. Mungkin saya rotasi sebanyak 180 aja lah. Oke, kemudian si keyframe di rotation. Oke. Nah, di situ ada slow in, kemudian ada sedikit slow out. Nah, kayak gitu. Oke. Sini base colornya di awal saya bilang warna putih. Saya hover mouse saya di atas base color, kemudian saya pencet I. Oke, kemudian saya ke keyframe terakhir. Saya rubah warnanya jadi merah. Kelihatan sini ya, kita ke material. Saya pencet I lagi pada frame ke-48. Oke, di situ ada perubahan warna. Oke, sebenarnya kalau saya mau juga di frame ke-24 misalnya, saya rubah warnanya jadi biru. Saya keyframe lagi. Ya, di frame ke-12 saya rubah warnanya jadi hijau. Saya keyframe lagi. Saya ke frame 36. Saya kasih warna kuning. Saya keyframe lagi. Sekarang kalau saya play seperti itu. Jadi ada perubahan warna di beberapa keyframe dan kita keyframing hal tersebut di bagian base color. Jadi kalau kalian ingin melakukan eksperimen, kalian coba aja lakukan keyframing di tiap-tiap bagian ini, kemudian di waktu-waktu yang berbeda. Jadi intinya, di sini pun memang nggak kelihatan ya karena ini saya nggak di material seperti itu. Jadi di background pun bisa saya keyframe juga gitu loh. Perubahan semua hal ini keyframe-nya bisa kita rubah. Kita bisa memberikan animasi keyframing pada berbagai macam properties yang ada pada objek di Blender. Termasuk juga kalau kalian ingin memberikan modifier gitu, modifiernya ingin kalian buat misalnya nih, saya berikan modifier berupa subdivision surface misalnya ya. Oke. Pada frame terakhir dia level subdivisionnya 0 ya. Jadi pada frame pertama dia subdivisionnya 3 misalnya ya. Sekarang jadi kayak ada perubahan gitu ya. Tapi ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak masalah. Jadi kelihatan di situ intinya ada perubahan bentuk jadinya, seakan-akan dari bola jadi kotak gitu ya. Dan ini cuma menggunakan keyframing di bagian properties modifiernya. Jadi hal-hal ini bisa kita implementasikan di dalam animasi kita.
ya. Kemudian pemberian efek-efek tertentu juga seperti material, kemudian modifier juga akan memberikan animasi yang berbeda ya. Oke, demikian untuk materi tentang animasi keyframe. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.